Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kanana Nira Yuliana, NPM 191110140, KKP Teknik Behavioral. Selamat menyaksikan konseling kelompok. Pada praktek kali ini saya menggunakan teknik behavioral, di mana saya menggunakan sasaran siswa SMA yang terdiri dari 4 AK. Nah, dari sini kita sudah kesepakatan ada 2 permasalahan. Nah, di sini ada permasalahan dari Mbak Vina dan Mbak Ajeng, di mana permasalahan Mbak Vina yang pertama, dia sering mengantuk saat pembelajaran di kelas gitu, tetapi awal bel bunyi itu masih seger, tetapi ketika guru menjelaskan dia merasa ngantuk. Nah, di sini ada permasalahan lagi dari Mbak Ajeng, yaitu dia itu nggak bisa manage waktu dengan baik ya. Dia itu udah menghabiskan waktunya sampai pulang sekolah, habis itu bimbel, habis itu dia bimbel itu malah kayak nggak dapat apa-apa, soalnya setelah bimbel dia itu kayak belabasan gitu ya, niatnya mau refreshing untuk mainan HP, scroll TikTok, IG dan lain sebagainya. Tetapi si Mbak Ajeng ini malah sampai belabas waktunya gitu. Jadi dia nggak belajar ulang yang dia dapat dari sekolah tadi dan bimbel tadi, sehingga dia itu nggak efektif, tidak menangkap apa gitu. Dia juga merasa dia itu belajar sistem kebersumalan. Jadi menurut dia yang dia lakukan itu sia-sia, tidak bisa manage waktu dengan baik sebaiknya gitu. Nah, setelah kesepakatan dari 2 permasalahan siapa yang akan dibahas, pada sepakat yang akan dibahas itu permasalahannya Mbak Ajeng. Nah, di sini Mbak Ajeng pun sudah bersedia menceritakan permasalahannya. Nah, dari permasalahan Mbak Ajeng itu kita gunakan teknik behavioral. Nah, karena kita akan menggunakan pendekatan biaristik. Nah, biaristik sendiri merupakan sebuah teknik yang dalam konseling yang berlandasan teori belajar yang berfokus pada tingkah laku individu untuk membantu konseling mempelajari tingkah lakunya dan memecahkan masalahnya melalui teknik-teknik berorientasi pada tindakan. Nah, di sini behavioral itu berpandangan pada hakikatnya kepribadian manusia itu adalah perilaku. Jadi di sini tujuan dalam pendekatan ini agar merubah perilaku kebiasaan yang kurang baik akan dirubah dengan kebiasaan yang baik. Nah, di sini kebiasaannya Mbak Ajeng itu tidak bisa manage waktu dengan baik, karena dia itu tidak bisa mengatur waktu dengan baik. Setelah apa yang dia satu hari setelah dia lakukan, seperti dia pulang sekolah, belajar, bimbel dan lain sebagainya, dihabiskan dengan tidak dimanfaatkan lagi dengan baik. Nah, si Mbak Ajeng ini ingin mengubah perilakunya yang kebiasaannya bermain gadgetnya, teman-teman. Jadi dia itu udah kecenderungan main gadget, udah berbahasan yang tadinya awalnya ingin hanya sekedar refreshing, malah dia itu. Nah, dari itu dia itu tidak mendapatkan hasil apapun yang dia pelajari dari bimbel. Nah, dia itu juga kebiasaannya itu sistem kebersumalan ya. Nah, jadi yang diperlukan Mbak Ajeng itu mengubah tingkah laku kebiasaannya main HP ini, teman-teman. Nah, bagaimana nih cara kita untuk dari KKP kali ini agar bisa membantu Mbak Ajeng? Yuk kita saksikan video proses konseling berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Terima kasih ya sudah menyempatkan waktunya untuk datang pada pertemuan kali ini yang kita akan melaksanakan KKP ya, sesuai dengan perjanjian semalam yang kita sudah sepakati. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pada kali ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, ini kalian apa kabarnya nih? Baik. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong ini udah pada saling kenal belum ini? Belum. Gimana kalau kita kenalan dulu? Tak kenal maka tak alu atau sayang. Nah,
Ini di sini kakak mempunyai permainan perkenalan yang menarik nih. Nah, namanya tebak hobi. Nah, nanti kalian itu perkenalan sambil menggerakkan hobi kalian ya, bukan menyebutkan hobi tapi menggerakkan hobinya. Misal dari saya ya, perkenalkan nama saya Karnandira Yuliana, hobi saya. Nah, nanti kalian yang nggak perkenalan nanti bisa menutup videonya ya. Oke, bisa dimulai dari mungkin Mbak sebelah saya. Perkenalkan, nama saya Katila. Hobi saya Menulis. Gimana boleh Beta? Selanjutnya sebelahnya Beta. Perkenalkan, nama saya Elma Nurul Hidayah. Hobi saya Membaca. Ya, hobinya apa tadi? Membaca. Selanjutnya Perkenalkan, nama saya Nafiana Wijelestari. Hobi saya memasak ya. Memasak. Yang terakhir nih, ayo Mbak. Perkenalkan, nama saya Ajeng, hobi saya Membaca juga. Ya jadi banyak ya, kita hobinya sama membaca. Nah, ini udah saling kenal belum? Udah saling kenal kan? Coba saya cek. Mbak Iil, ini namanya Mbak siapa dan hobinya apa? baca, hobinya membaca. Ya benar. Yang terakhir Mbak Vina, hobinya Mbak Ita apa tadi? Menulis. Iya, berarti udah saling kenal ya. Ya. Nah, di sini kita kan sudah sepakatan semalam kita akan melaksanakan KKP, konseling kelompok. Nah, di forum ini nanti kita akan membahas tentang permasalahan pribadi ya. Nah, permasalahan pribadi itu bagi kalian yang memiliki permasalahan bisa mengutarakan dan kita bersama-sama untuk menyelesaikan permasalahannya. Kita bersama-sama memecahkan permasalahannya ya. Jadi bagi kalian yang ingin bersedia mengutarakan permasalahannya di forum ini nanti bisa mengutarakan. Nah, nanti kalian harus jaga rahasia ya, karena forum ini bersifat pribadi dan nggak boleh tersebar di kalangan umum ya. Jadi nanti kalian setelah keluar dari ini nggak membicarakan tentang permasalahan yang kita udah dibahas tadi. Nah, kalian di sini tuh datang sukarela kan? Sukarela kan? Alhamdulillah ya, karena udah bersedia kalian sukarela. Nah, sebelum kita melanjutkan, kita itu dalam ini kan ada keterbatasan waktu nih. Nah, makanya kita harus kesepakatan waktunya berapa menit nih? 35 menit. Sepakat? Sepakat ya, karena udah disepakati kita akan memulai kegiatan ini selama 35 menit ya, udah disepakati. Nah, di sini nanti kalian itu harus kalau mengutarakan, mau berpendapat apapun harus jujur ya, tidak boleh bohong gitu ya. Dan apabila nanti kalian ingin memberi tanggapan, bertanya atau apa, jangan lupa kalian mengangkat tangan terlebih dahulu dan kalian harus aktif di sini ya, aktif berbicara, aktif bertanya dan menanggapi. Jadi apa tadi harus mengangkat tangan terlebih dahulu ya. Nah, di sini juga kalian harus yang bersedia mengutarakan pendapatnya bisa rela untuk mengutarakan permasalahannya apa, dan nanti kita akan memecahkan bersama-sama. Nah, oke. Mungkin kita langsung mulai saja. Apakah udah siap? Udah siap ya? Gimana, siap gak? Ya, semangat harus siap. Ya, karena udah siap, mungkin dari kalian yang sedang mengalami masalah ataupun masih mengalami kepikiran apa yang mengutarakan masalahnya di sini, silakan
siapa yang ingin bersedia? Mungkin dari Baik, apakah ada permasalahan? Tidak. Tidak ada. Baik, tidak. Vina, iya permasalahan apa? Itu kalau waktu jam pelajaran di sekolah, awalnya itu sebelum bel berbunyi itu seger, nggak ngantuk gitu. Oh. Kalau udah jam belnya berbunyi, bunyinya masuk, mulai materi itu jadi ngantuk gitu. Oh, berarti mulai ngantuk saat pembelajaran ya. Mungkin kalau guru menerangkan matanya skip-skip gitu ya. Ngantuk, oke. Dari baca apa ada permasalahan? Permasalahan saya kurang bisa untuk memanage waktu Pak. Jadi misal 24 jam saya lebih baik menghabiskan waktu saya untuk hal-hal yang kurang bermanfaat seperti saya main gadget. Oh, berarti di sini tuh baca belum bisa memanage waktu dengan baik ya, antara mana yang harus dikerjakan, mana yang buang-buang waktu gitu ya. Oke, di sini itu kita udah ada dua permasalahan nih. Permasalahan Mbak Vina tadi yang suka ngantuk di kelas ya saat pembelajaran. Terus ada Mbak Ajeng yang tidak bisa mengatur waktu, memanage waktu dengan baik. Nah, dari teman-teman sekalian, mau kita sepakati nih kali ini mau membahas apa dulu, mau memecahkan permasalahan Mbak Ajeng atau Mbak Vina? Ada yang Mbak Ajeng ya. Sambil mengangkat tangan ya, sesuai kesepakatan tadi. Mbak Ajeng, yang lain sepakat Mbak Ajeng? Mbak Ajeng sepakat? Ya. Karena ini udah disetujui sepakat Mbak Ajeng, nah Mbak Ajeng bersedia nggak untuk mengutarakan permasalahannya di forum ini? Bersedia. Iya, alhamdulillah Mbak Ajeng udah bersedia. Dan untuk permasalahan Mbak Vina bisa kita bahas di pertemuannya selanjutnya ya, karena keterbatasan waktu yang tadi 35 menit tadi, kita akan memecahkan permasalahan Mbak Ajeng terlebih dahulu. Nah, mungkin Mbak Ajeng, supaya kita paham mengenai permasalahannya Mbak Ajeng bisa ceritakan lebih detail permasalahannya bagaimana mengenai manajemen waktu. Jadi seperti ini Kak, saya setiap harinya kan berangkat ke sekolah dari pagi, kemudian pulang sekolah sekitar pukul 3 sore. Nah, setelah pulang sekolah, saya biasanya mengikuti kegiatan seperti bimbel sampai sekitar maghrib. Nah, setelah itu saya sampai rumah, beres-beres, mandi dan sebagainya. Nah, kemudian saya tidak mengulang pelajaran yang sudah saya pelajari dari tadi. Saya menghabiskan waktu saya untuk misalnya bermain gadget, tiduran, rebahan, scroll TikTok, Instagram, seperti itu. Nah, alhasil menurut saya apa yang sudah saya pelajari itu nggak ada yang masuk karena emang nggak pernah diulang lagi. Jadi waktu saya lebih banyak habis untuk kegiatan yang tidak terlalu seperti itu Pak. Oh, oke. Jadi Mbak Ajeng itu kurang bisa memanage waktu dengan baik ya. Mbak Ajeng udah sampai maghrib ya bimbel, malah nggak belajar ulang, malah itu jadinya nggak bisa menangkap materi gitu ya. Jadi kayak buang-buang waktu ya. Iya, jadi apa ya, waktunya habis untuk hal-hal bukan hal yang bermanfaat sih, kayak waktunya habis tapi nggak ada yang bisa didapat. Oh, jadi nggak ada manfaatnya gitu ya. Oke, dari cerita Mbak Ajeng tadi mungkin ada tanggapan atau pertanyaan yang ingin di detail lagi yang ingin kalian tahu mengenai permasalahan Mbak Ajeng. Mengenai tadi Mbak Ajeng cerita dia nggak bisa manage waktu dengan baik, dia udah bimbel, malah dia menggunakan setelah bimbel malah dia nggak mau mengulang pembelajarannya lagi, malah dia asik main HP gitu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari Mbak Ajeng? Belum ada ya. Nah, ini kira-kira Mbak Ajeng itu selain kegiatannya, selain bimbel pulang sekolah itu apa aja? Juga
kegiatannya lebih banyak dihabiskan untuk itu. Nah, kalau misalnya weekend, saya menghabiskan waktu untuk jalan-jalan. Jadi nggak ada waktu untuk belajar. Oh, dari waktu belajar. Nah, mungkin nih ada yang kan tadi nggak ada yang tanya kan lagi nih ya. Lah, mungkin ada masukan nggak buat Mbak Ajeng supaya Mbak Ajeng itu bisa keluar dari masalahnya biar dia bisa memanage waktu dengan baik ya, biar dia habis les itu biar apa yang dia belajar itu biar masuk gitu, nggak buang-buang waktu, biar ada hasilnya gitu. Apakah ada tanggapan untuk permasalahan Mbak Ajeng ini yang ingin memberikan masukan? Ya, Rika. Menurut saya, habis pulang boleh memainkan gadget. Tapi sebelumnya saja, itu mau pulang lagi pelajarannya. Hanya untuk mikirin refreshing gitu. Oh, buat refresh sementara ya. Jadi bisa misalnya sampai berapa menit aja nih main HP, nanti bisa disambil belajar gitu ya. Nah, mungkin apakah ada lagi nih yang ingin memberikan tanggapan dari permasalahan Mbak Ajeng biar Mbak Ajeng bisa keluar dari masalahnya? Mbak Vina, apakah belum ada? Oh iya? Oke. Mungkin ya bener yang dinyatakan Mbak Ita tadi ya. Jadi Mbak Ajeng itu mungkin bisa kayak buat jadwal ya, jadwal list untuk kegiatan sehari-hari itu apa aja gitu, biar benar-benar yang kamu lakukan ada hasilnya gitu Mbak. Gitu, biar kayak buat sesuai apa di HP itu bisa, biar HP-nya bermanfaat juga guys. Kalau TikTok juga bisa masang kayak alarm gitu ya, mungkin alarm main TikTok, bermain HP untuk main-mainnya berapa menit aja, terus nyetel waktu buat belajarnya berapa gitu. Jangan lupa juga buat istirahat, jangan mengfokus semua kegiatan kamu gitu ya. Mungkin ada lagi. Belum ada ya. Dari Mbak Ajeng bagaimana dari tanggapan dari Mbak Ita dan masukan yang telah tadi kita bahas? Saya masukan dari Mbak Ita sudah sangat bagus. Harus kita bisa menggunakan waktu misalnya bermain gadget sebagai salah satu refreshing gitu. Nah, kalau dari saya sendiri bermain gadget itu juga refreshing, tapi mungkin waktunya yang terlalu lama. Jadi misalkan saya sampai rumah saya main gadget sampai tiduran gitu. Jadi kalau saya sendiri menganggapnya dari pagi sampai udah menjelang malam gitu udah banyak aktivitas, kemudian saya pengen refreshing gitu, tapi refreshingnya itu keterlaluan, jadi waktunya itu yang berlebihan. Nah, kemudian untuk materi sekolah sendiri, saya biasanya kalau misalnya sekolah dan bimbel itu saya seringnya itu ini juga nggak mencatat pelajaran sekolah seperti itu. Nah, biasanya saya mendekati ujian, nah itu saya baru mencatat-catat gitu. Jadi apa ya istilahnya, sistem kebut semalam. Nah, saya biasanya kayak gitu untuk menghadapi ujian. Jadi waktu-waktu yang biasanya longgar harusnya untuk mengulang materi, saya habiskan untuk bermain gadget. Oh, oke. Jadi Mbak Ajeng itu ternyata itu belajarnya sistem kebut semalam ya. Nah, dari sistem kebut semalam itu apakah menurut kamu efektif untuk itu? Menurut saya sendiri kurang efektif karena apa yang saya dapat sedikit. Kemudian juga seharusnya saya bisa dapat lebih banyak kalau saya sudah menyiapkannya dari jauh-jauh hari. Oh, oke. Nah, dari yang udah dibicarakan Mbak Ajeng tadi nih, dari kalian apakah kalian udah punya
maksudkan nih buat belajar, apa mau ada yang mau ditanyakan? Mungkin belum ada. Oke, belum ada ya. Mungkin dari Mbak Aca sendiri, setelah mengikuti ini, setelah keluar dari forum ini, target apa yang mau Mbak Aca lakukan untuk merubah kebiasaan Mbak Aca yang bermain HP berlebihan? Target yang ingin saya lakukan tentunya saya ingin membuat jadwal kegiatan saya setiap harinya. Kemudian saya saya ingin lebih paham antara waktu yang saya gunakan itu untuk hal yang berguna untuk saya dan tidak berguna untuk saya. Nah, kemudian saya setiap harinya juga akan membatasi waktu bermain gadget dan berharap semoga setelah keluar dari forum ini saya benar-benar merealisasikan apa yang didapat dari sini. Oke, ini kelihatannya dari tadi pada semangat nih. Nah, di sini kakak punya permainan nih, mau nggak yang permainan dulu biar pada semangat? Ya, namanya permainannya itu tebak buah. Nah, jadi nanti kalian itu nebak buah ya. Jadi misal tebak buah awalan, kita nebak tapi di akhir huruf akhirannya itu. Misal apel, berarti aku menunjuk apel kan akhirannya apa? Terus aku menunjuk apel, terus dia itu nyebut buah yang depannya L. Tuh misalnya ya, udah pada paham belum? Paham? Sekarang mulai dari ibu dulu ya. Rambutan, Mangga. Apel. Leci, leci satu. Iya ada gak? 1, 2, 3. Nah, yang ini Mbak Il mau dihukum apa nih? Apa mau cari teman lagi? Cari teman lagi, oke. Mbak Il mau nunjuk apa deh ke temannya? Terserah buat apa. Mangga. anggur, Rambutan. Nanas. Nanas. Semangat siapa? Anggur. Rambutan. Kok disebut lagi ya? Lu rambutan. Oh iya tadi gimana? Berarti Mbak Ita sama Mbak Il nih harus mau dihukum apa nih enaknya? Hukum apa? Mau unjuk apa nih? Nyanyi boleh. Siapa? Ini kalian berdua mau unjuk apa? Nyanyi? Nyanyi ya? Nyanyi balonku diganti O. Iya pokoknya. Mau diganti, iya kok, nyanyi balonku. Aja, yuk kita bisa bantu nyanyi bareng-bareng. Balonku ada rumah, Orangku sangat kacau dalam doa gimana? Udah refresh kembali belum? Udah ya. Nah, mungkin dari tadi kan kita udah kesepakatan waktu ya, udah tadi berapa? 35. Nggak terasa nih ya, waktunya udah hampir selesai 5 menit. Nah, mungkin kalian bisa memberikan pesan dan kesan setelah mengikuti kegiatan ini. Mulai dari siapa dulu nih yang mau menyampaikan?
Oh iya nih dari Bajeng tadi kan yang mengutarakan masalahnya. Nah, gimana nih kesimpulannya dari tadi yang Mbak Ajeng sudah dapatkan? Kesan dan pesan saya selama mengikuti kegiatan KKP ini, kesannya saya sangat senang, kemudian mendapatkan banyak wawasan dan juga mendapatkan penyelesaian dari permasalahan yang saya hadapi. Dan pesan untuk kegiatan KKP ini, semoga kegiatan ini sering diadakan karena sangat membantu murid-murid juga dalam menyelesaikan masalah. Selain itu juga mungkin kegiatannya ini bisa diadakan selain di rumah, misal di sekolah dan juga di luar misalkan, agar lebih mendapatkan suasana baru. Oke. Selanjutnya, Kesan dari kegiatan ini, saya merasa senang dan menambah wawasan dan juga plong gitu, bisa sharing-sharing tentang masalah. oh, walaupun bukan masalah Mbak Vina ya, jadi tahu ya kalau misalnya dalam posisi kayak Mbak Aji tadi gimana cara mengatasinya, gitu ya maksudnya. Oke, Mbak Iyu. Kesan dari saya senang dan menambah wawasan karena tahu bagaimana cara memanajemen waktu. Oke. Sama. Oh, pemikirannya sama mungkin. Oke. Mungkin kan kegiatan tadi kan punya Mbak Vina belum kita bahas ya. Nah, mungkin mau diadakan kapan lagi nih? Selanjutnya, Ya. menurut saya mungkin bisa diadakan pas hari libur, hari Sabtu atau hari Minggu. Berarti minggu depan ya? Iya. Oke. Minggu depan di waktu yang sama dan tempat yang sama? Sepakat? Oke. Karena udah sepakati untuk perwakilan Mbak Vina akan dibahas minggu depan di waktu yang sama dan tempat yang sama. Karena waktunya sudah berakhir, Ibu ucapkan terima kasih karena sudah berkenaan untuk mengikuti KKP pada kali ini, dan Ibu mohon maaf jika ada kesalahan perkataan yang Ibu perbuat. Nah, sebelum kita mengakhiri, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu karena tadi di awal dengan berdoa dan harus diakhiri dengan berdoa juga. Berdoa kepercayaannya masing-masing, berdoa mulai, berdoa selesai. Nah, kalian pulangnya hati-hati ya, dan semoga kegiatan kali ini bermanfaat untuk kalian semua. Hasil kesimpulan dari konseling kelompok. Nah, dari hasil video tadi, proses konseling tadi, dari permasalahannya Mbak Ajeng. Nah, Mbak Ajeng itu menyadari bahwa perilaku Mbak Ajeng yang melakukan itu dia kurang pas ya, kayak menyita waktunya gitu, dia kayak sia-sia yang dia lakukan itu nggak ada hasilnya. Nah, dari situ juga Mbak Ajeng merasa kalau dia itu kalau belajar itu kalau mata pelajaran kurang mencatat gitu, terus dia itu juga sistem kebut semalam. Nah, dari setelah dia sadari bahwa tindakan dia itu kurang pas menurut dia, setelah mengikuti KKP kali ini dia sudah merencanakan target yang akan dia lakukan. Nah, dari target setelah dia ikut KKP, dia akan lebih mengelis kegiatan, membuat jadwal tentang kegiatannya dia supaya itu pengaturannya itu efektif, dan dia juga akan belajar sistem tidak kebut semalam lagi. Dan setelah dari target-target itu dia akan melakukannya setelah mengikuti kegiatan KKP ini. Dari kesimpulan tersebut, dari permasalahan Mbak Ajeng, bahwa Mbak Ajeng itu sudah menyadari ya, dia juga akan melakukan saran dan masukan yang telah dia dapat dari KKP ini, dan kegiatan KKP berikutnya akan dilaksanakan di minggu depan dan waktu yang sama dengan pembahasan permasalahan Mbak Vina yang belum sempat
dibahas tadi. Sekian dari video KKP kali ini. Nah, sudah selesai dari video berikut. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.